Siapa sangka, kaki seorang janda muda yang lumpuh selama bertahun-tahun tiba-tiba bisa bergerak kembali. Semua dokter sudah menyerah, semua harapan nyaris padam. Sampai suatu hari, datanglah seorang pria asing tampan yang memperkenalkan diri sebagai terapis. Awalnya, wanita itu mengira ini hanya satu usaha sia-sia lainnya. Tapi ada sesuatu pada tatapan mata pria itu, hangat, tegas, dan misterius, seolah berkata, "Aku akan membuatmu bangkit." Tak ada yang tahu apa yang terjadi di pantai sepi tempat mereka melakukan terapi itu. Tapi sejak hari pertama, keajaiban mulai datang sedikit demi sedikit. Ini bukan sekadar kisah tentang kaki yang kembali berjalan, tapi tentang hati yang perlahan hidup lagi, berkat seseorang yang datang, bukan hanya untuk menyembuhkan tubuh, tapi juga jiwa. 3 tahun sudah Ayu hidup dengan kenyataan pahit. Dunia yang dulu penuh warna kini hanya terbentang sejauh roda kursinya berputar. Kecelakaan mobil itu tak hanya merenggut kemampuannya berjalan, tapi juga mimpi terbesarnya menjadi seorang ibu. Sejak hari itu, batas antara dirinya dan dunia luar seperti tembok tak kasat mata. Ia bisa melihat kehidupan terus bergerak, tapi tak lagi bisa ikut berjalan di dalamnya. Yang lebih menyakitkan, bukan hanya kedua kakinya yang lumpuh, tapi hatinya juga ikut mati rasa. Beberapa bulan setelah keluar dari rumah sakit, suaminya, lelaki yang dulu bersumpah akan mencintainya dalam sakit dan sehat, memilih pergi. Alasannya sederhana, tapi menoreh luka paling dalam. Ayu tak bisa memberiku keturunan. Meski wajahnya tetap cantik dengan rambut coklat bergelombang dan kulit seputih susu, Ayu merasa dirinya seperti boneka tak bernyawa yang dibiarkan berdebu di pojok ruangan. Ia sudah mencoba segalanya. Dari rumah sakit modern di Jakarta hingga pengobatan tradisional di desa terpencil. Namun setiap dokter berkata hal yang sama. Kami tidak bisa menjanjikan apa-apa. Sore itu, ia duduk di teras rumah, memandangi langit jingga yang perlahan memudar. Hatinya letih, terlalu sering berharap, terlalu sering kecewa. Sampai sebuah panggilan telepon dari temannya membuatnya menegakkan kepala. "Ayu, aku kenal seseorang yang mungkin bisa membantumu. Namanya Emil. Terapis. Agak unik, tapi katanya banyak yang sembuh." Awalnya Ayu hanya tersenyum hambar. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Tapi saat foto Emil dikirim lewat pesan, jantungnya berdetak tak biasa. Wajah lelaki itu rupawan. Rahang tegas, mata tajam tapi menenangkan, senyumnya hangat. Tatapan itu seolah berkata, "Aku akan membuatmu bangkit." Ayu buru-buru menutup ponsel, menertawakan dirinya sendiri. Untuk apa memikirkan pria yang bahkan belum ia kenal? Namun malam itu matanya sulit terpejam. Entah mengapa, wajah pria bernama Emil itu terus muncul di pikirannya. Keesokan harinya, Ayu akhirnya memutuskan untuk menemuinya. Bukan karena yakin, tapi karena rasa penasaran yang tak bisa ia tolak. Ia memilih kafe kecil di dekat rumah. Datang lebih awal, duduk di sudut dekat jendela. Dress biru muda yang ia kenakan membuat kulitnya terlihat pucat, namun tetap memancarkan keanggunan yang dulu ia kira telah hilang. Tak lama kemudian, pintu kafe terbuka. Seorang pria berjaket hitam masuk, langkahnya mantap. Rambut hitam tersisir rapi, kulitnya pucat terkena pantulan sinar matahari, dan senyumnya terlalu hangat untuk seorang asing. "Ayu?" "Iya, saya Emil." Suara berat namun lembut itu membuat Ayu gugup. Percakapan mereka mengalir alami. Emil menjelaskan terapinya, sebuah metode yang terdengar aneh namun menarik. "Tubuhmu perlu diajak bicara," katanya pelan. "Kita akan pergi ke pantai. Alam akan mengajarimu untuk percaya lagi pada dirimu sendiri." Ayu terdiam. Pantai? Liburan berdua dengan pria yang baru ia kenal? Semua logika dalam dirinya menolak. Tapi, nada suaranya, tatapan matanya, keyakinan dalam setiap katanya, membuat Ayu ingin berkata, "Ya, kenapa pantai?" tanyanya akhirnya. "Karena pasir itu terapi alami, dan ombak kadang lebih pandai bicara pada tubuh daripada manusia." Ayu menunduk, berusaha menyembunyikan rona merah di pipinya. Ia sadar, bukan hanya kata-kata Emil yang menyentuh hatinya, tapi kehadirannya. Sebelum berpisah, Emil menatapnya lembut. "Persiapkan dirimu, Ayu.
Ini akan jadi perjalanan yang tidak akan kamu lupakan. Nah, dan entah kenapa Ayu percaya. Mungkin bukan kakinya saja yang sedang menunggu untuk disembuhkan. 2 hari kemudian, Ayu duduk di teras rumahnya. Roda kursinya tak bergerak, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menunggu. Gugup, takut, tapi ada sedikit rasa bersemangat. Sudah lama ia tak merasakan hal itu. Suara mesin mobil berhenti di depan rumah. SUV hitam berkilau di bawah cahaya pagi. Emil keluar, mengenakan kaos putih polos dan celana jeans. Sederhana, tapi karismanya tetap sama. "Siap, Nona?" sapanya sambil tersenyum hangat. Ayu mengangguk pelan. Emil menghampiri. Lalu dengan hati-hati menggendongnya masuk ke mobil. Sentuhannya kuat, tapi lembut, membuat Ayu kaku, namun aman. Perjalanan panjang dimulai. 5 jam menembus jalanan berliku, hutan cemara, dan bisikan ombak di kejauhan. Emil banyak bercerita tentang pasien-pasiennya yang berhasil bangkit. Ayu hanya mendengarkan, sesekali tersenyum, sesekali terdiam memandang keluar jendela. Ketika aroma laut mulai tercium dan birunya samudra membentang di depan mata, ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa hidup kembali. Pantai itu benar-benar sepi. Hanya suara ombak, angin, dan langit yang tak bertepi. "Selamat datang di tempat terapi kita," ucap Emil lembut. Ia menurunkan Ayu ke kursi rodanya, menatap laut yang berkilau. "Besok pagi kita mulai." Ayu menatap hamparan pasir putih di depannya. Dalam hatinya masih ada ragu, tapi juga secercah harapan. Harapan yang selama bertahun-tahun hilang, kini perlahan tumbuh kembali. Malam itu, di sebuah penginapan sederhana yang menghadap langsung ke laut, Ayu sulit memejamkan mata. Bukan hanya karena suara ombak yang terus berulang memanggil, tapi karena bayangan wajah Emil yang mulai memenuhi pikirannya. Ia bertanya dalam hati, apakah terapi yang dijanjikan pria itu hanya akan menyentuh tubuhnya atau juga hatinya? Fajar menyingkap cakrawala ketika ketukan lembut terdengar di pintu kamarnya. "Bangun, Nona, waktunya memulai." Suara Emil terdengar hangat namun tegas. Ayu yang masih setengah sadar duduk, merapikan rambutnya yang berantakan. Emil masuk dengan senyum tenang, membawa nampan berisi roti dan teh hangat. Setelah sarapan ringan itu, ia mendorong kursi roda Ayu menuju bibir pantai. Pasir putih berkilau di bawah cahaya pagi. Ombak berkejaran, udara laut menusuk lembut paru-parunya. Ayu menatap pemandangan itu dengan mata yang bergetar. Sudah lama ia tak sedekat ini dengan laut. "Sekarang kita coba duduk di pasir," kata Emil pelan. Ia mengangkat tubuh Ayu dengan hati-hati, lalu menurunkannya di atas pasir yang hangat. Ayu menatap tangannya yang tenggelam dalam butiran pasir, lalu menunduk melihat kakinya yang diam, tanpa rasa. Emil duduk di depannya, menatap penuh keseriusan. "Ayu, kuncinya adalah percaya. Tubuhmu akan merespons kalau hatimu mau membuka pintu." "Tapi aku bahkan tidak bisa merasakan kakiku," jawabnya lirih. "Percayalah, sensasi itu akan kembali perlahan." Emil mulai memijat perlahan kedua kaki Ayu. Sentuhannya hangat, lembut, dan teratur. Ayu memejamkan mata, mengikuti irama napas Emil yang membimbingnya. Bayangkan energi laut masuk ke tubuhmu, melewati kakimu, membangunkan saraf yang tertidur. Ombak terus berdebur, seolah ikut mengiringi setiap sentuhan itu. Lalu ada sesuatu, bukan rasa sakit, tapi seperti getaran halus di betisnya. Ayu membuka mata terkejut. Aku rasa aku merasakannya." Senyum Emil merekah. "Bagus, itu awal yang baik." Sesi pertama berakhir hampir 1 jam. Saat Emil mengangkatnya kembali ke kursi roda, Ayu merasa tubuhnya ringan. Bukan karena ia bisa berjalan, tapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai mencair, seperti bekuan rasa yang perlahan mencairkan luka. Sore harinya, ia duduk di balkon penginapan, menatap laut yang kini terasa akrab. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ayu membiarkan hatinya percaya, mungkin keajaiban itu benar-benar ada. Dan mungkin keajaiban itu bernama Emil. Keesokan paginya, Emil kembali mengetuk pintunya. Kali ini lebih awal, tanpa membawa sarapan. "Hari ini kita mulai lebih cepat." Ombak pagi punya energi berbeda. Ia mendorong kursi roda Ayu melintasi pasir yang masih dingin. Ketika tiba di titik yang sama seperti kemarin, Emil kembali mengangkatnya dan menurunkannya ke atas pasir. Udara laut terasa segar. Matahari belum tinggi, dan cahaya keemasan menari di permukaan air. Emil mulai memijat kembali, namun kali ini ditambah dengan gerakan menggoyangkan pergelangan kaki Ayu.
Kita perlu memberi sinyal pada otak bahwa kaki ini masih bagian dari dirimu. Ayu mencoba fokus, membayangkan setiap gerakan sebagai pesan untuk tubuhnya. Namun di sela terapi, ia memberanikan diri bertanya, "Emil, kenapa kamu mau melakukan ini untukku? Kamu bahkan hampir tidak mengenalku." Emil terdiam sejenak, lalu menatap jauh ke arah laut. "Aku punya alasan pribadi," katanya pelan. "Dulu, seseorang yang sangat berarti bagiku kehilangan kemampuannya berjalan. Aku terlambat menolong, dan dia tak pernah sembuh. Sejak itu aku berjanji, aku akan membantu siapapun yang masih punya kesempatan." Ayu terdiam, nada suaranya membawa luka yang dalam. Antara haru dan rasa ingin tahu, sesuatu berputar lembut di dada Ayu. Tiba-tiba ombak besar datang menerpa. Air laut merambat ke ujung pasir dan menyentuh kaki Ayu. Refleks tubuhnya sedikit menggeliat. Emil tersenyum lebar. "Kau bergerak, kau sadar Ayu?" Ayu menatap kakinya, terkejut dan tak percaya. "Serius?" "Sangat serius." Itu respon kecil, tapi berarti. Sarafmu mulai mendengar. Sesi terapi kedua berakhir dengan keduanya duduk di pasir, membiarkan ombak membasahi kaki Ayu. Mereka diam hanya mendengarkan suara laut. Tapi di hati Ayu, ribuan kata menumpuk, tentang syukur, tentang harapan, dan tentang Emil. Malamnya ia menatap langit-langit kamar sambil tersenyum tipis. Ia tahu sesuatu yang lebih besar sedang tumbuh di antara mereka. Namun ia juga sadar, perasaan ini bisa jadi bahaya. Sebab seseorang yang datang untuk menyembuhkan, bisa saja pergi setelah tugasnya selesai. Hari ketiga, langit mendung. Emil sempat bertanya apakah sesi perlu ditunda. Namun Ayu hanya menggeleng pelan. "Aku sudah terlalu lama menunda hidupku." Emil menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. Ia mendorong kursi roda Ayu menuju pantai. Pasir terasa lebih dingin hari itu. Namun di dada Ayu justru ada sesuatu yang mulai hangat. Pagi itu, ombak bergulung lebih kuat dari biasanya. Angin laut membawa aroma hujan yang tajam dan dingin. Emil menurunkan Ayu perlahan dari kursi rodanya ke atas pasir yang lembut. Ia mulai melakukan pijatan, kali ini dengan teknik baru. Menekan titik-titik tertentu di telapak kaki Ayu. Sensasinya berbeda. Kadang membuat tubuh Ayu refleks ingin menarik kaki, meski ia tahu ia belum sepenuhnya mampu. "Sakit?" tanya Emil lembut. "Tidak, hanya aneh," jawab Ayu, menatap wajah Emil yang begitu fokus. Tiba-tiba, rintik hujan jatuh membasahi pasir di sekitar mereka. Emil mendongak sebentar ke langit, lalu menatap Ayu lagi. "Kita lanjut?" "Lanjut," jawabnya mantap. Air hujan mulai menetes di rambut Ayu, membasahi bahunya. Dress tipis yang ia kenakan menempel di kulit, membuat udara semakin dingin. Tapi anehnya, di tengah dingin itu, ada sesuatu yang hangat. Entah dari pijatan Emil, atau dari tatapan mata mereka yang kadang bertemu, lalu saling berpaling malu-malu. "Kenapa kamu melihatku seperti itu?" tanya Ayu akhirnya. Emil terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. "Karena aku ingin kamu percaya, kamu lebih dari sekadar kursi roda." Kata-kata itu menghujam hati Ayu. Ia memalingkan wajah, takut Emil melihat matanya yang mulai berair. Selama 3 tahun tak ada yang pernah berbicara padanya seperti itu. Hujan semakin deras, memaksa mereka mengakhiri sesi. Emil menggendong Ayu kembali ke penginapan, tubuhnya hangat meski bajunya kuyup. Di depan pintu kamar, ia berhenti sejenak dan berkata lembut, "Kau membuat kemajuan hari ini, Ayu. Bukan hanya di kaki, tapi juga di hatimu." Malamnya, suara hujan masih terdengar di luar jendela. Ayu berbaring, menggenggam selimut erat-erat. Ia sadar, ketakutannya bukan lagi tentang tidak bisa berjalan, tapi tentang kemungkinan jatuh hati kepada seseorang yang mungkin tak akan tinggal selamanya. Keesokan paginya, langit kembali cerah. Ayu bangun lebih awal dari biasanya. Entah karena suara ombak, atau karena pikirannya dipenuhi bayangan Emil. Ia duduk di balkon, menatap pantai yang mulai disinari cahaya keemasan. Di kejauhan, ia melihat Emil berjalan di tepi air, seperti sedang memeriksa sesuatu. Saat Emil datang menjemputnya, senyumnya hangat seperti biasa. "Hari ini kita coba sesuatu yang berbeda," ujarnya. "Aku bahkan belum bisa berdiri," jawab Ayu ragu. "Justru itu, kita lihat seberapa jauh tubuhmu mau bekerja sama." Mereka tiba di bibir pantai. Emil kembali memijat kaki Ayu, kali ini lebih lama di bagian lutut dan pergelangan.
Fokus, bisiknya, bayangkan kakimu ringan. Setelah hampir setengah jam, Emil berdiri di depan Ayu, menopang tubuhnya dengan kuat. Sekarang coba berdiri. Ayu gemetar, bukan karena takut jatuh, tapi karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan berat tubuhnya berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Aku berdiri? Suaranya bergetar. Ya, dan kita akan coba satu langkah kecil. Dengan satu tangan di bahu Emil, Ayu mencoba melangkah. Kaki kirinya bergerak, pelan kaku tapi nyata. Air mata langsung mengalir di pipinya. Aku melakukannya. Itu awal, Ayu, kata Emil dengan senyum lebar. Jangan pernah remehkan langkah pertama. Mereka berlatih beberapa kali sebelum duduk kembali di pasir. Ayu kelelahan, tapi hatinya berdebar penuh kebahagiaan. Saat Emil menyeka keringat di dahinya, matanya bertemu dengan tatapan yang berbeda. Di sana, tak hanya ada perhatian seorang terapis, ada sesuatu yang lebih dalam. Sore harinya, mereka berjalan-jalan di sepanjang pantai. Roda kursi Ayu berderit pelan di atas pasir. Ombak sesekali menyapu kaki roda, dan angin membawa tawa mereka yang ringan. Namun di balik tawa itu, Ayu menyembunyikan ketakutan baru. Takut jika hatinya terlalu jauh jatuh. Bagaimana bila suatu hari Emil pergi, meninggalkan ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun? Sore itu, angin laut bertiup lebih lembut. Emil mengajak Ayu keluar sedikit lebih sore dari biasanya. Katanya, ia ingin menikmati cahaya senja sambil terapi ringan. Mereka duduk di pasir, Ayu selonjoran, sementara Emil memijat pelan kakinya, sambil sesekali menatap langit yang berubah warna. Kadang, ujar Emil pelan, penyembuhan bukan hanya soal otot dan saraf, tapi juga hati yang mau membuka diri. Maksudmu? Tanya Ayu. Kalau hati tertutup, tubuh pun ikut menutup diri. Tapi aku rasa, kamu sudah mulai membukanya. Ayu terdiam. Ia tahu kata-kata itu benar. Sejak mengenal Emil, bukan hanya tubuhnya yang mulai bangkit, tapi juga hatinya. Namun ia takut mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Cahaya oranye senja menyinari wajah Emil, membuatnya tampak begitu hangat. Ayu menatapnya, dadanya sesak oleh rasa yang tak bisa ia ungkapkan. Dalam hati dia ingin mengucapkan terima kasih atau sesuatu yang lebih, tapi bibirnya kelu. Setelah terapi, mereka masih duduk di situ, membiarkan senja perlahan tenggelam. Ayu, ujar Emil tiba-tiba. Jangan takut pada harapan. Kadang, yang paling kita takuti justru hal yang paling kita butuhkan. Dan kalau harapan itu pergi? Tanya Ayu pelan. Kalau itu terjadi, setidaknya kau pernah tahu rasanya hidup, jawab Emil sambil menatap laut. Kata-kata itu menancap dalam di hati Ayu. Malamnya Daya tak bisa tidur. Ia memutar kembali percakapan itu berulang kali. Apakah Emil berkata begitu karena ia tahu dirinya hanya sementara dalam hidup Ayu? Apakah setelah kakinya pulih, ia akan pergi begitu saja? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Sementara perasaannya pada Emil semakin sulit dibendung. Keesokan paginya, suasana terasa berbeda. Emil datang dengan wajah lebih serius, senyum yang tipis. Ayu merasakannya sejak pria itu mengetuk pintu. Hari ini kita akan coba sesuatu yang lebih berat, katanya singkat. Mereka menuju pantai seperti biasa. Namun kali ini Emil tidak langsung memijat. Ia berdiri di depan Ayu, menatap lurus. Aku ingin kamu mencoba berjalan tanpa aku pegang, ucapnya pelan. Tanpa kamu? Ayu terkejut. Aku belum siap. Kamu siap, potong Emil tegas. Kau hanya takut. Pagi itu, laut tampak lebih ganas dari biasanya. Ombak bergulung deras, dan angin laut membawa aroma asin yang menggigit hidung. Di tepi pantai, Ayu berdiri dengan tubuh gemetar, menatap Emil yang kini berdiri beberapa langkah di depannya. Jarak itu tampak begitu jauh. Terlalu jauh bagi seseorang yang baru belajar kembali menapak bumi. Dengan napas berat, Ayu mengumpulkan keberanian. Ia mencoba melangkah. Satu kaki bergerak ke depan, tubuhnya goyah, hampir terjatuh, tapi ia bertahan. Satu langkah lagi, lalu satu lagi. Setiap langkah terasa seperti pertarungan melawan dirinya sendiri. Emil terus menatapnya, tak mengucap sepatah kata pun, tapi tatapan matanya memberi kekuatan lebih dari 1000 motivasi. Hingga akhirnya, saat langkah terakhir hampir terwujud, kaki Ayu tersandung pasir yang lembek. Tubuhnya terjatuh ke tanah. Nafasnya tersengal, air mata mengalir deras,
bukan karena rasa sakit, tapi karena kecewa. Kecewa pada dirinya sendiri. Emil bergegas mendekat, namun Ayu menahan dengan tangan gemetar. "Jangan, aku bisa sendiri." Ia menegakkan tubuhnya perlahan, menahan perih di kaki dan hatinya. Lalu dengan tenaga yang tersisa, ia berdiri kembali. Kali ini, ia melangkah lagi, dan akhirnya tiba tepat di hadapan Emil. Tanpa pikir panjang, ia memeluk pria itu erat. "Aku berhasil," bisiknya pelan di dada Emil. Emil membalas pelukannya dengan lembut. "Kau lebih kuat daripada yang kau kira." Pelukan itu berlangsung lama. Terlalu lama. Di dada Emil, Ayu bisa merasakan detak jantungnya yang cepat. Hangat tubuhnya yang membuat dunia seolah berhenti. Tapi ketika mereka akhirnya berpisah, ada sesuatu di tatapan Emil. Sesuatu yang Ayu tak mengerti, tapi cukup untuk membuat dadanya sesak. Malam itu, Ayu duduk sendirian di balkon penginapan. Angin laut menerpa lembut wajahnya, membawa kenangan hari itu. Ia tahu, di satu sisi hatinya ingin terus bersama Emil. Tapi di sisi lain, ada ketakutan bahwa saat terapi ini berakhir, kebersamaan mereka juga akan ikut menghilang. Keesokan paginya, udara terasa berbeda. Langit berwarna pucat, dan laut berdebur dengan ritme yang anehnya tenang. Ayu tahu, hari ini adalah hari terakhir. Emil datang dengan senyum tipis yang sulit ia baca. "Kita akan uji kemampuanmu hari ini," katanya lirih. Mereka menuju pantai seperti biasa. Emil menurunkannya perlahan ke pasir, dan Ayu mulai melangkah lagi. 1 langkah, 2, 3, kini tubuhnya lebih stabil. Ombak menyentuh kaki, angin mengibaskan rambutnya, dan setiap gerakan terasa seperti kemenangan kecil. Setelah menempuh hampir 10 meter, ia berhenti di depan Emil dengan mata berkaca-kaca. "Aku takkan lupa semua ini," ucapnya pelan. "Aku pun," jawab Emil, namun nada suaranya membuat Ayu sadar ada jarak yang baru saja ia buat. Mereka duduk bersama di tepi air, membiarkan ombak mencium kaki mereka. "Setelah ini, kau akan pergi kan?" tanya Ayu lirih. Emil terdiam lama sebelum menjawab. "Tugasku adalah menyembuhkan, dan aku tak ingin perasaanku mengaburkan itu." Kata-kata itu menembus dada Ayu seperti ombak dingin yang menghantam pantai di malam gelap. Ia menatap laut, menahan tangis yang siap pecah. "Kalau begitu, terima kasih untuk segalanya," ucapnya perlahan. Senja terakhir mereka di pantai berjalan dalam keheningan. Emil mendorong kursi roda Ayu menuju penginapan. Langkahnya berat, seolah setiap langkah adalah perpisahan. Di depan kamar, ia berhenti dan berkata, "Kalau suatu hari kau takut jatuh, ingat, kau pernah berdiri di pasir ini sendirian." Lalu Emil pergi. Beberapa bulan kemudian, di bawah langit biru yang sama, Ayu melangkah keluar dari rumahnya, tanpa kursi roda. Tubuhnya memang belum sepenuhnya pulih, tapi hatinya kini lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kali angin laut berhembus, ia menutup mata dan tersenyum. Karena di suatu pantai sepi, ia pernah belajar berjalan bukan hanya dengan kaki, tapi juga dengan hati. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki untuk bisa menyembuhkan. Dan meski Emil tak lagi di sisinya, jejaknya tetap tertinggal di pasir, di hatinya, dan di setiap langkah baru yang kini berani ia ambil.